Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Livander Game Dev. Kali ini kita bakal belajar tentang prefab di Unity. Jadi prefab itu adalah suatu file yang nyimpen game object gitu ya. Kalau kemarin kan kita sempat belajar soal scriptable object, itu adalah file yang nyimpen data class gitu kan, data-data seperti ini. Nah kalau prefab nyimpennya tuh langsung game objectnya gitu. Dan cara kita bikin prefab adalah dengan cara menarik dari hierarki sini ke project. Nah, dengan begitu dia bakal jadi sebuah prefab. Kayak gini nih, dia jadi sebuah prefab. Jadi, nanti ketika kita tarik player lagi, dia bakal datanya tuh sama persis sama apa yang udah kita simpen di file sini. Jadi kita kayak nyimpen sebuah preset atau ya pokoknya jadiin ini sebuah file tersendiri gitu. Kita kayak nge-save dia jadi file tersendiri yang nantinya ketika kita duplicate bla bla bla, nanti sekali kita ubah di prefab, kayak kita contoh kita ubah variable in ini jadi 100. Maka semua prefab player bakal berubah variable ini jadi 100 juga gitu. Jadi gunanya prefab itu ketika kita ada banyak, pokoknya ada suatu game object nih, tapi kuantitasnya tuh lebih dari satu, ada banyak gitu, kayak contoh enemy. Nah, kita bisa bikin prefab enemy seperti itu. Jadi ketika kita mau ngubah settingan dari enemy, semua enemy yang ada di game ini bakalan ikut berubah juga. Dan itu inti utama dari prefab. Oke? Dan sebenarnya nggak cuma di situ doang. Kalau misalkan kita ngubah prefab di hierarki, kayak misalnya kita ngubah 50, gitu ya. Kita bisa override. Nah, bisa override seperti ini. Dan nantinya ketika kita apply, maka semua prefab lain ikutan berubah juga, termasuk prefab yang ada di file sini. Kalau misalnya kita nggak override nih, misalnya kita bikin ini jadi 150, kita nggak override. Nah, maka yang lain tetap 50, nggak ada yang berubah gitu. Dia jadi 150 sendirian. Yang di sini pun juga nggak ikutan berubah karena kita tidak nge-override. Kayak kita nggak nge-save datanya lah, nggak nge-override data filenya itu. Dan kalau kita ngubah ini jadi apa namanya? Angkanya tuh jadi kayak terang sendiri kan dibanding angka lain. Itu buat mengindikasikan indikator kalau kita ngubah datanya gitu. Dan dia itu adalah sebuah prefab. Jadi gini, kalau dia udah nyala, artinya ketika kita ngubah variable in dari 50 jadi 5000 misalnya di filenya ya kita ubahnya, kita di filenya, maka semua prefab lain berubah jadi 5000. Kecuali yang tadi kita ubah manual di hierarki. Nah, itu kayak semacam indikasi kalau kita udah ngubah sesuatu di sini gitu. Jadi, kita bisa ubah-ubah juga datanya manual atau apa namanya, kayak ngubah satuan-satuan lagi, tergantung kita mau berkreatif, mengkreasikan gitu loh, be kreatif gitu di uh, kumpulan dari game object ini. Gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan hal seperti itu juga. Jadi kayak misalnya kita udah banyak enemy, tapi ada beberapa enemy yang darahnya lebih banyak daripada enemy yang lain, ada yang movement speed-nya mungkin lebih banyak, dan kita bisa memposisikan posisinya beda-beda juga. Tapi intinya, gunanya prefab adalah seperti itu. Jadi kayak contoh nih, kita ngerasa, wah, darahnya musuh, kalau misalkan 5000 terlalu banyak, kita mau ngubah ke 1000. Kan kita, kalau misalkan musuhnya udah banyak banget, kita kayak harus ngubah satu-satu gitu. Ini ubah ke 1000, ini ubah ke 1000. Ya mungkin kalau kasus ini gampang lah, kita bisa select all ngubah ke 1000 gitu kan. Cuman kalau ternyata enemy-nya itu punya data-data atau game object di dalamnya. Nah, berarti kita lebih susah tuh nyari satu-satu gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah punya prefab ya, kita bisa langsung ngubah satu aja dan itu ke-apply ke semuanya. Mungkin biar lebih dapat lagi, aku bakal coba bikin dalam bentuk prefab seperti ini. Kita bayangkan ini adalah sebuah enemy goblin gitu ya. Enemy goblin. Dia enemy goblin kita. Terus di enemy goblin kita itu misal dia punya weapon club gitu, club weapon. Ini kita taruh di sini, cerita ini senjatanya dia, dan biar lebih kelihatan kita bikin eye, jadi ada matanya. Ini matanya si goblin, jadi minimal kita tahu dia lagi ngadep mana. Oke, ini senjatanya, ini matanya, oke. Terus kita bisa bikin material lagi aja, ini oke, terus material black buat warna hitam di kacamatanya. Terus senjatanya kita bisa bikin brown. Ini buat senjatanya. Nah, kita bikin enemy goblin seperti ini. Kita jadiin prefab.
Terus, ternyata setelah kita udah bikin goblin, kita udah duplicate, goblinnya ada banyak nih musuh-musuhnya. Ternyata posisi klubnya salah tuh, atau klubnya harusnya goblin nggak pakai klub, misalnya gitu ya. Harusnya goblin nggak pakai klub. Nah, kita bisa diliatin satu-satu kan, cuma kan jadi lama gitu. Nah, kita bisa seperti ini, langsung buka aja enemy goblinnya di open prefab-nya, kita delete gitu. Nah, maka hilang semua. Jadi intinya prefab use case-nya seperti ini. Oke? Dan selain prefab bisa digunakan seperti untuk hal-hal kayak gini, dia juga bisa loh, prefab itu ada turunan-turunannya. Jadi misal seperti ini nih. Kita pertama punya yang namanya base enemy, dan di base enemy itu misal kita punya enemy script ya. Enemy health 100. Ini base enemy. Terus kita jadiin prefab. Lalu kita punya enemy goblin nih. Nah, cuman karena dia udah keburu jadi sebuah prefab enemy goblin, kita bikin baru lagi aja. Nah, kita duplicate. Ini. Terus kita reset. Oke. Ini bakal yang jadi yang namanya enemy goblin. Terus kita tarik lagi ke sini, jadiin prefab varian. Lalu, let's say kita ada enemy lain lagi. Jadi kita tarik lagi si base enemy-nya. Oke. Terus kita bikin enemy lain yang enemy-nya itu slime misalnya. Nah, kita copy dari sini, tapi kita unpack dulu prefab-nya. Oke. Dan kita namain enemy slime. Terus, biar dia kelihatan seperti slime, ya mungkin dia nggak punya club weapon, dan dia materialnya itu transparan. Jadi, slime color. Jadi kita bisa pakai warna biru dan kita bikin transparan dengan cara di rendering mode, pilih transparent, terus alfanya kita kecilin. Jadi kita tarik slime color ke sini. Oke, jadi ini yang bakal jadi slime kita. Terus kita tarik lagi ke sini. Prefab varian. Nah, jadi di sini ada base enemy, ada juga kita namain enemy slime varian. Dan kita bisa grouping aja mereka ya, biar nggak pusing campur-campur sama yang kita grouping. Prefab enemy. Kita masukin base enemy, enemy goblin, sama slime, 3 ini. Yang sebelumnya kita udah nggak pakai lagi, tadi buat contoh aja. Karena kita udah masuk ke materi baru soal yang namanya prefab varian. Jadi gini, kita kan punya base, namanya base enemy. Terus base enemy ini punya 2 turunan, kayak satu base enemy, terus turunan 2 gitu, ada turunan bercabang. Yang satu goblin, satu slime. Jadi, slime ini punya parent namanya base enemy, goblin ini juga punya parent namanya base enemy. Yang artinya, kalau kita ngubah sesuatu di base enemy, maka keduanya, atau goblin sama slime ini bakal dapat. Contoh, kita tambahin 3D model sphere. Tambahin sphere di sini. Terus kita majuin ke depan, kayak gini. Maka, si goblin dan si slime bakal punya sphere. Dia ada sphere semua kan, kayak gitu. Jadi kita alangkah baiknya kita ketika mau ngebikin beberapa suatu objek yang dia itu bakal punya banyak turunan atau punya banyak kuantitas, variasi-variasi gitu ya, kita bikin base-nya dulu. Jadi ini ibaratnya kayak apapun kesamaan dari semua enemy ya kita bisa bikin di sini. Contoh, semua enemy punya darah, semua enemy punya damage. Nah, kita bisa bikin di sini gitu. Tapi nggak semua enemy punya weapon club. Nggak semua enemy transparan gitu-gitu. Nah, itu baru kita bikinnya di masing-masing variannya. Nah, jadi kita udah punya varian slime. Nah, nanti kita bisa turunin lagi nih. Kayak slime versi apa lagi. Tapi yang penting kita udah punya base slime-nya. Yang artinya, semua yang dimiliki dari enemy slime, kita bikin di base enemy slime. Tapi nanti kalau enemy slime ini punya turunan-turunan lagi, ada variasi-variasi lagi, kita baru bikinin prefab-prefabnya lagi. Kayak contoh di sini kan kita bikin namanya base enemy slime. Nah, nanti dari base enemy slime ini kita bisa turunin lagi gitu. Jadi kalau di sini jadi enemy slime yang red gitu misalnya ya. Terus kita bisa duplicate enemy slime yang blue. Nah, sebenarnya esensinya sama. Jadi mereka berdua sama-sama punya parent base enemy slime. Nah, ini kan yang blue punya base enemy slime, yang red juga punya base enemy slime, yang artinya kalau kita ngubah sesuatu di base enemy slime, semua turunan-turunan slime bakalan ikutan berubah. Nah, itu dia utamanya dari prefab seperti ini.
Dan sebenarnya alangkah baiknya kita tiap kayak ngebikin suatu objek itu ya kita jadiin prefab gitu ya. Kita bikin game object player, kita jadiin prefab, kita bikin manager apa, nanti kita jadiin prefab biar dia tuh ke save filenya gitu loh. Apa yang kita udah buat tuh ke save di sini. Jadi ketika misal scene ini nggak sengaja kehapus atau ada tato perubahan gitu ya kita udah ada backupan data dalam bentuk file gitu lah. Jadi sangat-sangat berguna prefab ini. Bisa tujuannya tadi biar kita ngubah satu ke ubah semua, kita bikin turunan-turunan gitu. Dan meskipun kita ubah satu ke ubah semua, kita juga bisa bikin dia bervariatif lagi kayak enemy blue, slime blue di sini dan kita bikin blue lagi di sini. Masih bisa kita ubah gitu datanya. Kita ubah di sini kayak 70 sendiri darahnya. Di sini kita tambahin objek sendiri gitu. Kayak khusus gitu ya, dia kayak punya perlakuan khusus gitu. Kita tambahin topi di slime-nya misalnya kayak gini. Nah, itu pun juga bisa. Tanpa kita override, itu juga bisa tuh. Tergantung desain gamenya. Tapi intinya, se-fleksibel itu udah kalau kita mau mainan prefab. Dan dia juga sangat membantu dalam development game ke depannya. Itu kayak tadi, misalkan ternyata slime itu butuh topi misalkan. Slime itu butuh topi di semuanya. Kita tinggal tambahin topi aja di game object di base enemy slime ini. Dengan begitu, semua slime yang lain bakalan dapat topi juga. Langsung kita contohin aja kalau misalkan kita tambahin mungkin jangan topi deh, biar beda sama yang tadi kita tambahin ekor. Nah, misalnya gitu ya. Slime itu ternyata punya ekor. Ternyata, misalkan aja kita berfantasi ria aja udah. Tapi yang penting kan intinya, cara makainya ya intinya ya. Nah, kita namain tail. Dengan begitu, di slime yang blue, yang red, itu semua dia jadi dapat tail juga. Tapi ketika kita tambahin topi di yang red, bukan berarti di blue dapat topi juga. Karena bisa dibilang, misal sesuai desain, yang punya topi itu cuma slime yang merah. Slime blue nggak punya. Ya udah kita bikinnya di prefab yang red. Dengan begitu, maka semua slime yang red bakal punya topi. Tapi slime yang lain tidak punya topi. Karena memang itu ceritanya desain gamenya seperti itu. Dan biar nggak bingung, sekalian deh kita bikinin slime color yang red gitu ya. Biar nggak bingung. Red, ini blue. Yang red ini kita kasih warna merah. Terus di enemy slime red, kita kasih dia yang red. Dan begitu, yang enemy yang red, dia bakal warnanya jadi merah. Ya, warnanya jadi merah dan dia punya topi. Ini ibarat desain-desainnya gitu ya. Dan kalau dia yang blue, dia warnanya biru tapi dia nggak punya topi. Dan sama halnya dengan goblin. Kalau kita mau ada turunan-turunan goblin lagi, tinggal kayak slime gitu kasusnya. Dan itulah kegunaan dari prefab di Unity. Seperti itu. Oke, thank you atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.